Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak para hadirin, para sahabat sekalian, untuk mengenal tentang azan dan muadzin secara singkat saja. Lafaz azan yang dikumandangkan oleh muadzin sekaligus mengajak sekalian manusia untuk memenuhi panggilannya dalam menunaikan solat. Bahwa sesungguhnya seruan azan itu yang keluar dari mulut muadzin itu hanya zahirnya, tapi pada hakikatnya seruan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk segenap dan seluruh hambanya untuk melaksanakan solat. Lalu apa sebenarnya keutamaan dari azan, baik untuk muadzin itu sendiri yang mengumandangkannya dan kita yang mendengarkannya? Berikut ini kami rangkumkan ada 10 keutamaan azan dan muadzin yang didasarkan pada hadis-hadis sahih yang akan saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, keutamaan muadzin azan adalah bahwa azan itu adalah sesuatu perbuatan yang berpahala sangat besar bagi orang yang mengumandangkan azan tersebut atau muadzin. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, seandainya orang-orang mengetahui pahala yang terkandung pada azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan cara mengadakan undian atasnya, niscaya mereka akan melakukan undian tersebut. Yang kedua, setiap makhluk dan benda yang mendengar azan akan menjadi saksi bagi muadzin. Rasulullah bersabda, tidaklah azan didengar oleh jin, manusia, batu dan pohon, kecuali mereka akan menjadi saksi untuknya, untuk muadzin tersebut. Yang ketiga, muadzin akan dimintakan ampunan dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain menjadi saksi bagi muadzin, semua benda yang mendengar azan akan memintakan ampunan kepada Allah untuk muadzin tersebut. Permintaan ampunan ini pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, muadzin akan mendapat pahala seperti pahala orang-orang yang sholat bersamanya. Rasulullah bersabda yang artinya muadzin mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Maka betapa banyak pahala sang muadzin jika orang-orang yang mendengar azannya berduyun-duyun memenuhi seruannya. Yang kelima, muadzin adalah orang yang dipercaya. Pada zaman Rasulullah SAW, orang yang ditunjuk menjadi muadzin adalah Bilal bin Rabah. Rasulullah pernah bersabda, imam adalah penjamin dan muadzin adalah orang yang dipercaya. Ya Allah, luruskanlah para imam dan ampunilah para muadzin.
Yang keenam, muadzin mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pada poin 5 di atas menunjukkan bahawa secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut muadzin dalam doanya. Ya Allah, luruskanlah para imam dan ampunilah para muadzin. Dengan kata lain, Rasulullah memintakan ampunan langsung kepada Allah bagi para muadzin. Yang ketujuh, azan membuat syaitan lari terbirit-birit. Rasulullah bersabda, yang artinya apabila azan untuk salat dikumandangkan, setan melarikan diri terkentut-kentut sampai tidak mendengar azan. Itulah keutamaan azan, sehingga bisa membuat setan yang kerjanya mengganggu manusia, kini ia yang terganggu dan lari terbirit-birit. Yang kedelapan, muadzin akan mudah dikenali pada hari kiamat. Para muadzin adalah orang yang berleher panjang pada hari kiamat sesuai dengan hadis Nabi riwayat Muslim. Ini adalah salah satu bentuk kemuliaan yang dianugerahkan Allah bagi para muadzin, sehingga mereka akan mudah dikenali pada hari di mana seluruh umat manusia dikumpulkan berdiri menghadap Tuhannya. Yang kesembilan, muadzin dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Rasulullah bersabda, yang artinya Tuhanmu takjub kepada seorang penggembala domba di puncak gunung. Dia mengumandangkan azan untuk solat, lalu dia solat. Maka Allah berfirman, lihatlah hambaku ini para malaikat. Dia mengumandangkan azan dan beriqamah untuk solat. Dia takut kepadaku. Aku telah mengampuni hambaku ini dan memasukkannya ke dalam surga. Kalimat lihatlah hambaku ini ditunjukkan Allah kepada para malaikat. Dengan kata lain, Allah sedang membanggakan manusia yang taat beribadah kepadanya di hadapan makhluk yang tidak akan ada yang bisa menandingi dalam segi ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah kira-kira 10 keutamaan azan dan muadzin yang tertera di dalam hadis-hadis yang sahih. Semoga kita menjadi hamba yang selalu berlomba-lomba untuk bisa menjadi muadzin, atau paling tidak kita menjadi orang yang sangat rindu mendengarkan muadzin mengumandangkan azan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi saya dan kita semua. Dan saya ingin sedikit saja untuk memberi informasi tentang teknik-teknik, cara-cara bagaimana kita menjadi muadzin yang baik. Karena begini, di kampung-kampung, di masjid-masjid ya, di kampung-kampung itu kan sangat banyak sekali masjid-masjid, tapi muadzinnya kadang-kadang kita lihat sudah tua renta, kakek-kakek yang sudah lemah, yang bersuara pun kadang-kadang batuk. Oleh sebab itu, saya mengajarkan bagaimana caranya agar menjadi muadzin yang baik dan benar sesuai yang saya mampu. Karena saya sebagai muadzin di Masjid Istiqlal, saya melalui proses yang panjang untuk mencapai titik ini. Saya latihan, saya belajar terus bagaimana menjadi muadzin yang baik, dan itu ada tekniknya. Ya, sedikit saya sampaikan. Untuk mengeluarkan suara azan itu dibutuhkan suara yang pertama bagus. Yang kedua, tajwid. Tajwid harus dipelajari agar menjadi lebih bagus lagi. Kemudian irama atau lagu, nagham. Ini sangat penting sekali. Karena kita ketika
mengeluarkan suara tanpa irama, tanpa lagu, itu hambar, lurus-lurus saja. Boleh-boleh saja, bukan tidak boleh, tapi kurang indah rasanya. Jadi ketika kita azan, yang mendengar pun akan merasakan nikmat gitu loh. Sehingga dia tertarik untuk beribadah kepada Allah. Itu syiarnya gitu. Bagaimana orang tuh senang dengan suara azan. Sehingga yang tadinya malas, yang tadinya subuh tidur, terbangun dengan keindahan suara azan. Lalu dia bangkit untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, pertama, pernapasan harus kita atur. Kita tarik sekenyang-kenyangnya. Baru kita mengeluarkan suara, misalnya azan. Pertama, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu salah satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu latihan. Hentakannya, tarikannya, di mana naik dan turunnya, fasohannya. Nah, itu contoh lagu Hijaz atau lagu Ras misalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Itu ada intonasi, tekanan-tekanan di mana kita harus turun, di mana kita harus mendatar, di mana kita harus naik. Jadi perlu suara, perlu pernapasan. Tentunya jangan lupa kita juga perlu makan. Supaya apa? Supaya energi yang ada di tubuh kita tuh bisa mendorong suara. Jadi ya makan bergizi itu sangat penting. Supaya kita bisa bersuara bagus, panjang. Contohnya begini. Hayya 'alas shalah. Untuk bisa panjang seperti itu perlu tenaga. Untuk energi atau tenaga dibutuhkan makan yang bergizi. Tidak harus mahal, tapi harus bergizi. Sayur-sayuran, ya vitamin, minum air yang banyak, air putih terutama. Ada lagu lagi, misalnya lagu Nahawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu lagu Nahawan. Baru tarikan ya kan? Nah, untuk kesananya harus belajar. Kenapa? Allah bisa karena biasa. Sama aja azan pun harus diajari. Nah makanya ketika Anda punya waktu tidak bisa dan kepingin untuk bisa azan, maka belajarlah. Kami siap mengajarkan Anda. Kami selalu siap standby untuk memberikan ilmu walaupun sedikit kepada Anda. Bagi orang yang membutuhkan. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan.
Sebagaimana tadi saya contoh-contohkan sedikit, itu hanya sekedar contoh. Mudah-mudahan di kemudian hari atau hari-hari berikutnya ada yang bisa lebih dalam lagi. Nah, untuk itu kita saling komunikasi, ada nomornya, kita bisa dihubungin dan seterusnya. Untuk itu, apabila ada kalimat kata-kata saya yang tidak sesuai, yang menyinggung perasaan, saya sebagai hamba Allah yang lemah memohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.